Well, hello, hello. Hai Gemini. Halo, halo Gemini. Kita mau bacain 2025 kamu kayak gimana ya. Sifat dari video ini adalah general, jadi bisa pas sama kamu, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak ya. Kalau mau lebih private lagi, itu namanya personal reading. Bisa langsung DM aja ke Instagram aku @textratarot. Ada di description box di bawah ya. Video ini bakal panjang, mungkin sekitaran sejam ya. Aku nggak tahu, tapi rata-rata segitu. Jadi siapkan waktumu, relax, sambil mungkin nyetir atau bersih-bersih rumah atau makan. Atur aja ya. Ini akan ku bagi jadi 4 bagian. Jadi kayak 4 bagian. No, 3 bagian per 4 bulan. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Dari general dulu, percintaan, kemudian masuk ke karir dan advice buat kamu tiap 4 bulan. Oke? Mari kita mulai ya. By the way, jangan di skip iklannya ya, karena ngaruh banget ke performa aku. Jadi please kalau ada iklan, udah ditonton dulu aja. Sabar-sabar ya. Kita mulai ya, Gemini ya. Di 4 bulan pertama, dari Januari, Februari, Maret, April. Pertama kita ada never ending story, jadi mungkin masih akan berhubungan sama masa lalu ya. Ini Januari, Februari nih. Januari, Februari kita punya never ending story. Dan kalau dari tarotnya ini kita punya Queen of Cups. Dan ada King of Stars. Wow, ini sepasang nih. Gemini, ada apa ini? Coba komen di bawah. Namun yang kulihat adalah dari Januari Februari kamu tuh masih berkutat dengan percintaan kamu ya. Kayaknya masih belum selesai mikirin masa lalu. Kamu ngerasain udah awal tahun dan kayak apa sih sebutannya? Kayak apa sih? Deadline nah gitu. Kamu tuh kayak dikejar waktu gitu loh. Kayak dikejar waktu, ada deadline-nya untuk segera memutuskan untuk bisa lepas atau lanjut atau gimana gitu. Kamu ngerasa ini tuh masalahnya nggak beres-beres, masalahnya nggak selesai-selesai, yang mungkin melibatkan antara kamu bisa cewek atau cowok ya, ini sepasang nih. Bisa melibatkan kamu dan pasangan kamu, atau juga memang melibatkan pasangan sih. Bukan berarti percintaan ya, misalnya kamu kayak punya masalah sama bisnis yang dimana pebisnisnya itu adalah sepasang, nah itu bisa juga. Jadi kayaknya Januari Februari tuh kamu kayak nge-push diri kamu untuk segera bisa menyelesaikan. Kalau nggak menyelesaikan ya kamu masih berkutat lah pokoknya. Masih mikirin itu mulu, masih kayak nggak lepas dari problemnya itu ya. Nih Queen sama King ada hubungan sama dua orang ini. Bisa juga ini bos kamu atau mungkin orang tua kamu. Pokoknya kamu berhubungan sama pasangan lah ini ya. Yang jumlahnya nggak 1 tapi 2 dan kamu tuh terlibat di sini. Bisa juga kamu jadi orang ketiga ya. Yang ku rasain tuh, ini kan bertiga nih, dan kamu jadi orang ketiganya di sini, atau memang kamu terpaksa harus ikut campur karena kamu jadi penengah di sini dan lumayan repotin ya, nggak bohong. Nah ternyata ini masih berlanjut sampai Februari Maretnya. Di sini ada details, kamu kayaknya masih bakalan sibuk ya mengenai antara yang ini tadi, requestnya banyak maunya. Ataupun ada hal yang lain sih, coba kita selesain dulu aja ya. Ada harmoni, bagusnya sih ujung-ujungnya harmoni ya, berarti masalahnya itu nggak akan berlarut-larut, nggak terus-terusan. Setidaknya sampai bulan Maret April nggak beres harusnya sih. Kita lihat detailsnya dulu ya. Di sini details kita punya The Magician, dan untuk harmoninya kita punya The Emperor. Gila nih kartunya orang semua, Gemini. Kamu nih berhubungan sama siapa? Baru juga 4 bulan pertama kamu udah jadi orang sepenting ini loh. Yang kulihat ya, di Februari Maret nanti banyak banget kerjaan yang menanti kamu. Dan nggak aneh kalau misalnya tiba-tiba ada perubahan-perubahan ya, perubahan-perubahan dadakan yang bahkan bukan karena perintah dari atasan kamu, tapi mesti kamu sendiri yang menentukan ini arahnya kemana. Setelah kamu tahu fakta-fakta ini, A, B, C, D, F, G, sampai Z, kamu bisa menyimpulkan kayak sarannya apa, suggestionnya apa, dan kayak semuanya tuh tergantung sama kamu gitu loh. Nah ketika ini terjadi, kamu tuh kayak banyak dukungan ya, dapat dukungan untuk
Kayak kamu butuh apa untuk bisa bantu si orang itu atau bisa memperbaiki keadaan itu. Yang kulihat sih kamu jadi sangat-sangat mandiri, jadi independen dan sangat berdaya ya yang kulihat di sini. Kamu kayak punya semuanya gitu loh, kamu punya datanya, kamu punya uangnya, kamu punya orang-orang yang bisa ngebantu kamu. Jadi cakep banget Februari Maret itu. Dan memang di Maret April dengan kartu Harmonia dan Emperor, ya ini dari kekacauan ini kamu tuh bisa menyatukan, menghasilkan outcome yang ya udah jadi roti yang tadinya ada tepung, ada kismis, ada apalah jam, ternyata kamu jadiin satu dan kamu jadiin roti yang enak begini. Aku ngelihatnya sih kayak harmonis banget ya, jadi kayak nggak ada konflik. Kamu menciptakan kayak win-win solution di kondisi kamu, dan karena kemampuan kamu itulah yang bikin atasan kamu tuh jadi notice ya. Di sini aku lihatnya jadi kayak kamu dapat notice di sini, The Emperor, dapat notice dari atasan kamu, atasan tertinggi atau senior ya, senior yang nggak main-main, atau bahkan CEO-nya langsung atau ownernya di sini. Dan mungkin kamu ditarik banget untuk ngurusin project-projectnya dia gitu. Gila, kamu dapat banyak banget, nggak apa-apa, aku ambil semuanya aja. Jadi kayaknya di Maret April kamu akan semakin dekat dengan orang-orang yang punya power yang tinggi atau punya otoritas yang tinggi juga di sini. Di sini ada Moon change in your life ya, di 4 bulan pertama ini memang banyak ini ya, banyak perubahan dalam hidup kamu. Nah, Januari tadi lumayan dingin, lumayan kayak rada ini kan, lihat gak sih, beku gitu. Memang di bulan Januari ada sesuatu yang penting terjadi, atau mungkin kamu berhubungan sama orang-orang yang lahir di bulan Januari. Lalu ada Wage, someone is trying to come between you and friend or something you want. Kayak di sini sih, kamu ngerasa kayak keinginan kamu itu ada aja penghalangnya. Rada-rada kesel di situ sih, nggak bohong ya. Lalu ada Quill, get back to basics. Ini sebagai reminder buat kamu, kalau ada masalah, nyikapinnya sederhana aja. Balik lagi ke basicnya aja gitu, nggak usah jauh-jauh. Lalu di sini ada Skull, hidden secrets can harm you. Ini sebagai kayak reminder, pengingat buat kamu ya, bahwa rahasia yang tersembunyi itu bisa membahayakan kamu. Jadi bijak-bijaklah. Apalagi kamu berhubungan sama orang-orang raja-raja penting-penting begini ya, orang-orang penting. Lalu the money path, a path with money is waiting for you to find it. Yes, di 4 bulan ini, semua kejadian yang ada ya, bahkan kayak tantangan-tantangan ini sebenarnya adalah jalan untuk kamu bisa menemukan apa sih money path atau jalan uang ini nih, lagi nunggu kamu, tinggal kamu mau ambil, jalanin atau enggak. Dan terakhir ada funnel, period of frustrations, lessons to be learned. Ini nih yang di awal Januari tadi, makanya rada-rada beku kan ya di sini itu. Ini periode-periode yang bikin kamu rada-rada frustrasi, tapi kalau kita mau switch kacamatanya, ini adalah kesempatan untuk kamu belajar sih pada dasarnya ya. Gitu. Itu untuk generalnya. Kita lanjut ke percintaannya ya. Percintaannya di cintanya di 4 bulan pertama. Percintaan kamu di 4 bulan pertama ya. Januari, Februari, Maret, April. Kita punya Orphan. Wah, ini nyambung sama general tadi tuh. Kayak masih ada hal-hal yang kayak belum selesai. Tadi kan never ending story gitu tuh. Dan itu memang melibatkan perasaan kamu yang ngerasa ditinggal atau jadi korban di sini. Jadi memang di Januari, Februari itu kamu masih muter-muter aja ya di perasaan jadi korban. Jadi antara memang kamu belum ikhlas mengenai sesuatu hal di mana kamu yang tidak dipilih di sini, atau memang ada hal-hal yang ke-trigger kamu mengenai itu gitu. Jadi kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang bikin kamu jadi ngarah ke sana, ya kan tuh Five of Crystals. Kamu, padahal mungkin pasangan kamu atau gebetan kamu tuh tidak bermaksud untuk nyuekin kamu, tapi karena kamu butuh validasi itu, kamu butuh terus-terusan reassurance atau kayak keyakinan, bikin kamu yakin berulang-ulang, itu bikin kamu jadi, ya,
Ketika itu nggak dipenuhi, kamu ngerasa sendirian tuh, posisinya sama kan, membungkuk semua, ngerasa kurang, ngerasa nggak connect, ngerasa kayak dia nggak hadir di sini buat kamu. Kamu ngerasa sendirian, kamu ngerasa kamu ini kesepian, nggak ada cinta di sini. Jadi kayaknya PR kamu di situ sih. Nah, ini penting untuk misalnya kamu ke psikolog, atau nggak usah ke psikolog dulu deh. Sadari dulu kamu kenapa, apa yang menyebabkan kamu begini. Apakah waktu masa lalu kamu waktu kecil, mungkin tangki cinta kamu nggak penuh dari orang tua sehingga berdampak ke percintaan kamu sekarang. Itu paling umum sih. Biasanya childhood kita itu kelihatan banget di percintaan kita gitu. Bagaimana kita memproyeksikannya, keinginan kita, interaksi kita. Nah itu tuh, setidaknya kamu sadari dulu deh, dan diputus supaya polanya nggak berulang. Nah, bagusnya sih kamu langsung cepet naik ya, Gemini ya. Karena di Februari Maret ini dengan kartu Clean Up sama The World, kamu langsung tahu kekurangannya di mana, kamu aware, kamu sadar, dan akhirnya bersih-bersih. Entah apa yang kamu lakukan, entah kamu ke psikolog, entah kamu mungkin ke tarot reader juga, atau sesimpel kamu dapet kayak pencerahan sendiri aja. Sehingga ini lumayan ekstrim ya, cepat juga nih, drastis juga nih. Dari kekurangan tiba-tiba The World, jadi kamu bisa ngatasin diri kamu sendiri. Kamu tahan dengan situasi apa ya, kamu sadar dan tahan, bisa menerima keadaan kamu, dan bisa ngatasin itu sendiri. Dan dengan kekurangan yang ada ini, justru malah kamu menemukan cara untuk melengkapi diri kamu sendiri juga, gitu. Jadi kayaknya untuk 3 bulan pertama, ini kaitannya dengan relationship dengan diri kamu sendiri ya. Nggak dengan si cinta-cintanya itu atau pasangan kamu sendiri sih. Jadi emang mungkin kalau udah punya pasangan kamu mungkin akan ngerasa cukup berjarak sama kamu karena kamu yang memang lagi butuh waktu untuk sendiri, untuk apa sih? Waktu untuk mencerna dengan diri kamu sendiri supaya dampaknya ke pasangan nanti juga bagus gitu. Ngerti kan? Kayak semacam me time untuk refleksi ya. Dan di Maret April di sini ada Thinker dan Flower of Life. Jadi kalau di deck ini memang ada 2 deck spesial, salah satunya ini ngomongin bagaimana sebenarnya terkait, nggak ada yang putus kan, nggak ada titik yang putus, nggak ada garis putus. Jadi di sini tuh kamu lagi-lagi banyak merefleksikan ya kejadian-kejadian cinta kamu dan dampaknya sama perkembangan kamu secara personal, pribadi kamu, spiritualitas kamu juga. Kamu jadi lebih melek sih, lebih awaken ya di Februari Maret ini. Di Maret April ini, dan penyebabnya atau trigger adalah cinta gitu. Nah, block ascension, iya, kamu jadi tahu apa yang ngeblok kamu jadi apa yang ngeblok kamu selama ini, apa yang membuat hubungan kamu tuh cintanya tuh di situ-situ aja, apa yang membuat kamu stagnan, dan kamu berusaha untuk merubah rutenya, merubah cara pendekatannya, sehingga di Februari Maret tadi yang aku bilang udah bisa bersih gitu loh. Kamu tahu apa yang mesti kamu perbaiki dari diri kamu. Dan mungkin lagi-lagi aku bilang ya, 4 bulan pertama ini kayaknya cinta-cintaan tuh rada-rada terabaikan sama kamu. Dan kamu lebih banyak ngurusin bagaimana hubungan kamu sama diri kamu sendiri, dan bagaimana kamu mencintai ya, tentang self-love, self-worth di sini nih. Jadi kamu bakalan pertama menyibukkan diri dengan kerjaan, atau kalau ngomongin tentang cinta itu sendiri, misal dapat tuntutan dari pasangan kamu pun, kamu tuh kayak mesti effort ya, kerja keras juga untuk bisa menimbulkan perhatian itu lagi. Terus juga ini semacam kayak pengingat buat kamu untuk ngingetin pasangan kamu kalau memang di 4 bulan ini kita harus effort lebih untuk bisa bikin perasaan sayangnya tuh terpenuhi satu sama lain, kayak gitu. Karena dari pasangan kamu juga mesti ngerti kamu lagi ngalamin ini. Jadi jangan sampai dia nuntut kamu dengan tanpa pengertian gitu loh ya. Jadi dari kamunya pun juga mesti kasih pemberitahuan dulu, jadi dianya nggak kaget dan bisa saling dukung di sini gitu ya. Itu untuk percintaannya. Kita mau ke karir.
kita karir ke 4 bulan pertama ya. Januari, Februari, Maret, April. Di sini kita punya The Garden and the Gate. Terus kita ada Community. Dan ada Door to Personal Healing and Happiness. Di sini kita ada Six of Crystals. Ada The Emperor lagi. Dan kita ada The High Priestess. Wah, kartu kamu tuh kartu major ya dari tadi tuh. Jadi gini, kalau untuk kerjaan dari Januari Februari ini sebenarnya kamu lancar-lancar aja ya. Kayak nggak ada significant event gitu, nggak ada kejadian yang signifikan. Selain ya udah ngelakuin apa aja yang sudah direncanakan ya, go with the flow dan you will be fine. Go with the flow, ikutin aja arusnya dan kamu akan baik-baik aja. Jadi kayak nggak ada masalah yang berarti. Cuman memang kamu rada-rada ngiri sini, kayak membandingkan diri kamu sama yang lain. Makanya di sini di Januari Februari mesti tahu banget batasannya. Batasan dalam arti gini, batasan yang memang kamu membandingkan untuk memacu diri kamu atau membandingkan yang sifatnya toksik dan bikin kamu nggak menghargai diri kamu sendiri. Nah itu yang mesti kamu sadarin perbedaannya apa ya. Aku pengen kamu di Januari Februari untuk melihat diri kamu ke belakang. Jadi bandingkan diri kamu dengan diri kamu yang dulu, bukan dengan orang lain. Karena sebenarnya kalau kita lihat garden kamu itu tuh berbunga, menghasilkan. Cuma kamu fokusnya keluar, rumput tetangga lebih hijau. Padahal kan nggak gitu ya, kosong sebenarnya. Cuman kelihatan lebih indah aja karena beda sama kamu. Jadi aku pengen kamu lebih bersyukur dengan apa yang kamu punya. Dan dengan begitu energi kamu, vibrasinya akan naikkan. Dengan begitu akan lebih mudah untuk narik rezeki. Karena kamu ngerasa apa yang sudah kamu punya itu cukup dan oke banget, udah oke banget. Nah itu maksudku batasannya di situ ya. Tapi kalau memang kamu bisa membatasi kayak membandingkannya untuk memicu kamu lebih baik ya nggak masalah. Asal nggak berlebihan sampai kamu jadi nggak bersyukur dengan apa yang kamu punya. Oke. Sedangkan di Februari Maret kita punya Community sama The Emperor. Nah ini nyambung sama yang tadi kita bacaan general. Kayaknya dari Februari Maret pun kamu tuh udah sibuk membangun komunitas, membangun relationship dengan kelompok-kelompok orang yang otoritasnya tinggi atau orang yang powerful, mungkin dengan pemerintah juga atau dengan orang-orang kaya. Jadi wah ini naikin kamu punya social life banget sih ya, social class, social life di sini karena kamu akan masuk ke lingkungan yang emang sifatnya tuh private, sifatnya tuh eksklusif gitu loh aku ngeliatnya. Nah ini berpengaruh sama kerjaan kamu atau karena kerjaan kamu di posisi ini ya. Dan nanti ada di Maret April ada Door to Personal Healing and Happiness sama The High Priestess. Ini ngomongin tentang kerjaan, cuman intuisi kamu atau feeling kamu, insting kamu tuh akan main banget ya. Nanti itu akan ada kesempatan besar banget di Maret April terbuka lebar untuk kamu dan ini menjadi kayak pencapaian pribadi, bikin kamu ngerasa tersembuhkan dengan segala macam kekecewaan di masa lalu dan bikin kamu super happy. Cuman di balik ini ada The High Priestess. Jadi kayak tidak bisa dimaknai sesederhana itu gitu loh. Jadi mesti digali lagi, ini makna spiritualnya apa, ini maksud Tuhan memberikan aku hadiah seperti ini tuh apa. Jadi jangan terbutakan dengan berkah yang segini banyak. Ini memang kamu boleh menikmati itu, tapi kamu juga mesti ngerti maksudnya tuh apa. Jadi jangan berpikiran cetek gitu ya. Nah ya kan ada Temperance lagi, ini kartunya major semua. Jadi kayak ingatlah, kamu ada di sisi ini tuh karena ada orang lain yang memberikan jatahnya ke kamu. Entah itu lewat doa, ya. Aku tuh ngerasa dengan kartu ini nih, kayak kamu ada titik ini itu juga karena ada doa orang lain, karena ada bantuan orang lain, karena ada porsi orang lain yang datang lewat kamu, gitu. Jadi ketika ini terjadi ya, kebahagiaan ini, rezeki ini berlimpah jadi datang ke kamu, jangan terus kamu kayak ngerasa itu pencapaian karena diri kamu sendiri. Kamu mesti lihat orang-orang di belakang kamu yang udah dukung kamu tuh, ya. Ada baiknya juga bagi-bagi, memberikan solusi ke orang-orang atau situasi sekeliling kamu. Disesuaikan aja sama kemampuan kamu ya. Nah, dengan kartu Child di sini secara umum di 4 bulan kedua ini, di 4 bulan pertama ini memang apalagi yang personal healing and happiness di sini adalah momen yang baik buat kamu dan inner child kamu untuk di nurture atau untuk dijaga gitu. Maksudnya dijaga adalah karena kan tadi dapat uang kan, dapat kayak sebenarnya pemurnian ego dan di sini kamu bisa banget menuhin
si inner child kamu yang mungkin selama ini terpendam. Misalnya dulu kamu pengen banget punya Barbie atau punya Gundam yang harganya mungkin ratusan ribu pada masa itu dan mahal banget kan. Nah di sini kayaknya boleh banget kalau kamu menggunakan uang kamu untuk memenuhi hal-hal versi kamu dulu kecil yang belum sempat tercapai gitu. Nggak apa-apa, makanya disebutnya personal healing kan, sifatnya tuh healing banget gitu. Dan dengan kartu rilis di sini, coba kita lihat ya, apa yang mesti kamu lepaskan di sini. Kenapa ada rilis di sini? Oh, I got it. Ini berhubungan sama yang kartu pertama. Iya, nih rilis. Silakan lepaskan persaingan ya. Ini kamu aman kok. You are safe sayang. Kamu tuh aman. Kamu tuh ada di situasi yang aman sehingga nggak harus kayak bertarung terus gitu loh. Masing-masing orang udah punya battle masing-masing dan nggak harus cross path, nggak harus berjibaku sama kamu gitu loh. Jadi lepaskanlah pikiran-pikiran bahwa untuk bisa ada di situasi yang tenang begini, kamu harus bertarung. Nggak harus begitu. Kamu bukan ada di kondisi perang. Kamu bukan ada di mode survival ya. Nggak ada di survival mode sekarang. Fokus aja sama si kebun kamu tadi dan go with the flow and you're gonna be fine. Kayak gitu. Oke? Itu untuk 4 bulan pertama karirnya. Kita ke advice ya. Ke advice. Pertama, your dreams need a practical plan. Jadi apapun mimpi kamu di 4 bulan ini nih mesti rencananya tuh mesti ada yang sifatnya praktikal gitu. Jadi nggak ngawang doang, mesti ada kayak langkah per langkahnya gimana gitu ya. Tadi kan nyambung sama di Februari Maret tuh kamu butuh banget rencana-rencana detail. Lalu ada grief, I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Nah nanti sebenarnya kebaca tadi di Januari Februari ya, dimana mungkin kamu akan kehilangan sesuatu dan karena kehilangan sesuatu itulah kamu jadi belajar untuk menghargai. Kehilangan sesuatu ini bukan berarti kayak sifatnya permanen ya, kadang juga cuman sementara doang untuk menghargai betapa pentingnya ini atau hal itu atau orang itu. Lalu di sini kita ada move. Nah ini kamu dapat kayak reminder untuk menggunakan waktu kamu untuk jalan-jalan di alam ya, ke Mother Nature, connect lagi ke alam semesta. Itu akan bikin kamu spiritnya naik atau semangatnya naik. Kalau untuk karirnya kita punya authority. Nah tadi aku bilang kan otoritas, karir kamu tuh akan mengalami upgrade, akan mengalami kenaikan, dan itu terjadi karena kamu berhubungan sama orang-orang yang punya otoritas yang tinggi, dan ini bisa banget mempengaruhi kerjaan kamu juga nanti ya, bikin kamu jadi ikutan naik kecipratan juga karena kamu berhubungan sama orang-orang penting dan orang-orang yang sepowerful itu gitu. Dan bahkan nanti kamu bisa juga ada di posisi itu sih, ada kemungkinan ya Gemini ya. Terus di sini kita punya bagus banget, mulch and manure. Hardship are coming to an end. The seeds you sow will be blooming soon. Ya kan, ini tadi tuh kebun bunga tadi itu. Kesulitan-kesulitan yang ada selama ini akan selesai di 4 bulan pertama, dan ini adalah saatnya untuk kamu ya udah tinggal panen aja, tinggal tunggu berkembang aja. Beneran ini tinggal tunggu berkembang. Mungkin prosesnya di 4 bulan, nanti hasilnya di 8 bulan selanjutnya. Ntar kita lihat deh. Masa-masa sulit kamu telah berakhir dan ini saatnya kamu berkembang, saatnya kamu berbunga gitu. Lalu di sini kita ada celebration. Yes, memang ini termasuk perayaan ya, walaupun belum kayak belum puncak-puncaknya, belum musim-musim puncaknya, tapi kamu udah bisa ngerasain itu gitu. Kamu udah bisa ngerasain bagaimana ini apa nih, sebentar, ini apa? Oh, kartu Uko. Jadi walaupun belum puncak-puncaknya, cuman kamu udah bisa ngerasain kayak musim-musim liburannya gitu loh. Musim-musim perayaannya tuh udah kecium gitu loh baunya. Wah. Dan ada have faith, kalau ngomong tentang percintaan, kamu diminta untuk percaya dan punya faith ya, keyakinan, iman di situasi ini kalau semuanya akan baik-baik aja. Pada akhirnya semuanya akan baik-baik aja gitu. Oke, itu untuk 4 bulan pertama ya sayang ya. Kita lanjut ke 4 bulan kedua dari Mei, Juni, Juli, Agustus. So far so good ya, aku suka banget bacaannya. Jadi kayaknya bakal ini jadi judulnya nanti nih. Kita lanjut lagi.
di 4 bulan kedua, Mei, Juni, Juli, Agustus. Tadi ada yang ngikut kartunya. Di Mei, Juni, Juli, Agustus. Di sini ada release. Ada openness. Oops. Apakah akan kita pakai tiga-tiganya? Yes, aku ngerasa pakai ini aja. Dan inner peace. Gak apa-apa, kita pakai deck yang sama ya. Panggilannya seperti itu. Menyenangkan. Jadi, generalnya ya, dari Mei ke Juni, memang mesti ada yang berguguran di sini. Dan ketika gugur dari hidup kamu mesti bisa melepaskan atau ngikhlasin gitu. Jadi biarkan orang yang mau masuk dan biarkan orang yang mau pergi. Itu sih yang kurasakan. Sama kayak season dalam hidup ya. Kan ada spring, ada summer, ada autumn, ada fall. Nah, autumn sama fall sama aja. Ada fall, ada autumn, ada winter juga. Nah, yang sini yang aku lihat adalah memang ini masa-masanya di musim gugur kamu. Jadi ada aja hal-hal yang kamu gugurkan dalam hidup atau tanpa kamu gugurin juga hilang sendiri. Dan ini adalah saat yang baik untuk ya melepaskannya. Jadi di Mei Juni nanti tuh aku rasa kamu juga akan lebih nih dengan kartu The Hierophant ya. Kamu akan jadi lebih bijaksana sih dengan kamu yang melepaskan. Dengan kamu yang melepaskan, dengan kamu yang mengikhlaskan sesuatu ini untuk pergi dari hidup kamu. Ini bisa juga orang atau barang atau apapun ya, karir bisa juga di sini. Yang kulihat adalah walaupun ada yang lepas tapi ada juga yang datang ke kamu. Salah satunya adalah wisdom atau apa sih bahasa Indonesianya? Kebijaksanaan ya. Kamu ngerasa semuanya itu connected, gak ada, kita semua tuh satu. Ini kan semua agama ya. Aku bukan ngomongin tentang agamanya di sini, cuman ini kan dia tuh megang semuanya di tangan dia kan. Artinya kayak sebenarnya Tuhan tuh satu. Sebenarnya kita semua tuh terkoneksi gitu. Cuman cara-caranya aja yang beda, cara nyembahnya. Nah ini yang kayak pemahaman yang akan kamu dapatkan nanti bukan mengenai agama itu. Ini tadi aku lagi gambarin aja. Tapi lebih ngegambarin bahwa semua itu terkoneksi dan gak ada maksudnya gitu. Gak ada yang tidak ada yang terputus ya. Semuanya itu memberikan dampak satu sama lain gitu. Dan yang kulihat adalah nanti setelah kamu melepaskan ini atau ada yang pergi dari hidup kamu, nanti juga ada yang datang. Bisa aja dengan orang yang sama, namun versi yang berbeda. Pokoknya kamu jadi lebih tenang dan keyakinannya tuh juga kuat ya, keyakinan bahwa semuanya akan baik-baik aja. Lalu di sini ada openness dan ada Ten of Stars dan kita ada the Lovers. Oh my god, Gemini. Wow, ini kartunya powerful banget. Jadi ini kan Mei Juni ada openness di sini dengan Ten of Stars. Mungkin musim-musimnya ulang tahun kamu nih ya. Jadi yang kulihat adalah habis kamu melepaskan, kamu kan langsung membuka diri karena kamu ada pemahaman kan. Ini nyambung openness. Kamu jadi benar-benar terbuka dengan keadaan full moon begini, berarti kamu narik segala macam kebaikan-kebaikan ya. Vibrasi kamu akan sangat kencang, kamu jadi magnet banget untuk berbagai macam hal, baik buruknya. Itu tergantung kamu bagaimana kamu ngirim sinyal ke semesta ya. Yang kulihat adalah ini adalah saat yang baik untuk kamu menarik manifestasi kamu. Visualisasikan, rasakan perasaan atau apa aja sih yang sudah akan kamu punya nanti di masa depan. Salah satunya adalah uang dan keluarga ya. Kayaknya banyak dari kalian yang memanifestasikan keluarga, pernikahan dan uang sih ke sana tuh. Nih, aku ngeliatnya begitu. Dan karena kamu juga tidak membatasi siapa yang harus datang dalam hidup kamu, tapi kamu juga sangat jelas dengan karakter-karakternya, maka semesta yang akan memberikan itu ke kamu. Yang kulihat sih itu ya, di Juni-Juli itu, luar biasa. Akan ada uang yang datang, banyak, besar ke kamu. Bisa juga datang orang-orang yang bisa mendukung kamu untuk, aku sih ngeliatnya, mungkin kamu akan ketemu sama orang-orang yang bisa jadi calon keluarga kamu nanti, di sini Gemini. Ya, apalagi buat yang jomblo. Keluarga ini beneran kayak keluarga berpasangan atau juga kayak teman baik tapi kayak keluarga gitu loh, kayak keluarga besar jadinya. Aku lihatnya sih gitu sih. Ada juga sebagian dari kalian juga dapat pencerahan mengenai akar leluhur kalian, dapat pencerahan gitulah mengenai hal tersebut. Dan ketika ini terjadi,
ini lanjut sampai bulan Agustus di mana kamu punya inner peace, kamu punya rasa damai dari dalam diri sendiri ya. Di sini kan berdua ya, ini juga berdua nih. Aku lihatnya sih kayak yin and yang ya, yin and yang sepasang. Aku ngerasa kamu tuh jadi tenang banget, kamu jadi tahu banget bagaimana apa sih dunia ini bekerja ya. Walaupun mungkin ada hal-hal yang kamu nggak ngerti, cuman kamu tuh jadi punya rasa damai dari dalam diri sendiri bahwa ini tuh kayak siklus gitu loh. Semuanya akan balik lagi ke titik awal dan kamu akan baik-baik aja, akan balik lagi nanti di atas, ntar di bawah, ntar di samping, ya begitu aja gitu. Dan bagusnya adalah di sini kamu tidak merasa tersiksa ya dengan kamu hidup di dunia ini. Kamu ngerasa ini adalah pilihan kamu untuk balik lagi hidup dalam dunia ini. Kamu tahu maksud kamu. Mungkin beberapa dari kalian juga akan ketemu purpose-nya atau tujuan hidupnya seperti apa, dan kamu sudah menerima itu, kamu sudah mengikhlaskan itu, dan kamu menjalankan purpose atau maksud hidup, tujuan hidup Tuhan yang ditanamkan ke kamu gitu. Di sini aku ngeliat ada blessings-nya ya. Jadi nanti karena kamu yang udah lebih selaras dengan alam semesta, dengan universe, dengan Tuhan di sini, aku ngerasa kamu jadi lancar banget. Apa-apa tuh lancar karena kamu tuh jadi semacam apa sih namanya ya? Perantaranya Tuhan untuk menjalankan misi-misinya Tuhan dalam hidup ini gitu. Jadi kayak gila 4 bulan kedua ini sangat spiritual ya. Sangat-sangat spiritual. Dan ketika kamu dapat pencerahan seperti ini, dinaikkan kesadarannya, ini ada maksud lain nih yang lagi di OTW-in ke kamu gitu. Jadi ada tanggung jawab yang lebih besar lagi sebenarnya dengan kamu yang lebih cerah seperti ini ya. Udah gitu dengan kartu The Lovers dan Inner Peace, kamu gak akan sendirian ya di Juli Agustus, karena kayaknya juga akan didatengin timnya gitu loh, yaitu pasangan kamu. Jadi nanti Gemini, pasangan yang akan hadir ke kamu itu yang benar-benar sefrekuensi, satu spiritual juga ya, sama-sama spiritual atau sama-sama religius juga. Pokoknya selaras dan bisa bikin kamu bisa saling mendukung untuk menjalankan misi hidupnya di kehidupan sekarang, semacam itu. Di sini ada Mei, ya ini Mei jadi waktu yang penting. Ini juga ada lagi-lagi pohonnya, cuman ini lagi spring, habis gugur kayaknya, baru spring atau lagi gugur, atau dari spring ke gugur di bulan Mei yang kulihat. Jadi emang bulan Mei penting banget buat kamu ya. Dari tadi awal tuh Juni, Mei penting buat kamu, atau mungkin berhubungan sama orang yang lahir bulan Mei. Lalu di sini ada Mei. Mei sih Camel, persevere and you will overcome problems. Bertahanlah, karena kamu akan, ketika kamu bertahan, ketika kamu kayak tetap kuat dengan prinsipnya kamu, dengan kamu yang nggak jatuh, nggak menyerah, kamu akan bisa menyelesaikan masalah, bisa ngelewatin masalah. Lalu ada angel, spiritual guidance ya, di 4 bulan kedua ini kenceng banget, kamu dapat bimbingan spiritualnya, akan selalu dilindungi sama semesta, sama angels. Lalu ada clouds and sun, ini nyambung banget ya, ini kan di balik awan ada matahari. Jadi masalah-masalah yang ada di sini sifatnya tuh sangat temporary, sangat sementara, karena di balik itu akan ada kebahagiaan dan kesejahteraan yang diberikan sama semesta buat kamu gitu. Jadi kayak wow, ini powerful banget bacaannya. Powerful banget ini. Wow. Ini wow banget. Zodiak yang wow tahun 2025 tuh banyak ya, termasuk kamu. Itu untuk generalnya. Kita masuk ke percintaan kamu ya. Ke percintaan kamu, Gemini. Ada new life. Wow. Ada awal yang baru. Ada new life. Lalu kita ada imagine. Dan kita ada orphan lagi. Kayaknya kendala kamu tuh di percintaan ya. Kendala kamu tuh di percintaan. Ini yang pertama nih muncul lagi. Di sini ada Queen of Cups. Ada Three of Wands. Dan ada Judgment. Wah, seru nih. Judgment, akan ada judgment moment ya. Judgment day. Wow. Powerful banget. Jadi, Gemini di Mei Juni dengan kartu New Love sama Queen of Cups, sebenarnya ini adalah
kamu dengan versi yang baru ya. Kamu keluar dari cangkang kamu dapat pemahaman baru, kamu jadi kamu yang versi terbaik dan terbaru, dan versinya tuh bagus banget, ada Queen of Cups. Jadi kamu tuh sangat nurturing, kamu mendengarkan, kamu peka dengan kondisi sekitar kamu jadi bisa memenuhi kebutuhan maskulinnya kamu ya. Misal kamu cowok pun kamu jadi lebih peka dan lebih sensitif. Bukan berarti buruk ya, bukan berarti kamu jadi nggak lebih laki, cuman kamu jadi bisa mendengarkan kebutuhan pasangan kamu di sini. Kamu jadi jauh lebih lembut. Kamu tidak ragu untuk vulnerable, kamu tidak ragu untuk rapuh. Itu sih yang bikin kamu jadi dianggap menjadi kamu yang versi baru gitu, dimana ini juga didukung sama orang-orang sekeliling kamu ya, yang kau lihat di sini tuh. Bagus banget loh ini. Bagus banget ini. Ini menjadi awal yang baik untuk perkembangan percintaan kamu yang kau lihat ya. Lalu masuk ke, ini kan Mei Juni, Juli ada Imagine sama Three of Wands. Kamu kan punya impian ya Gemini ya. Kamu tuh punya standar tertentu, dan bagusnya memang disambut gitu loh. Tadi kan ada kartu openness, ingat gak sih di general reading sebelumnya. Jadi yang kulihat adalah ini yang kamu pegang terus. Jadi impian dan standar kamu tuh dipegang, harapan kamu dipegang, dan ternyata ada kesempatan yang sangat-sangat terbuka lebar untuk kamu menciptakan itu. Jadi aku rasa kamu dan pasangan kamu ataupun siapapun nanti ya, itu juga ikut mendukung keinginan kamu yang mungkin belum sempat tercapai, belum sempat kejadian sebelumnya. Jadi kayak banyak aktivitas-aktivitas yang saling berbalas yang bikin kamu happy banget gitu loh. Ya. Dan dengan kartu Pearls One in Million Special Love di sini, dari Mei, Juni, Juli, kamu akan ngerasa benar-benar spesial karena pengalaman seperti ini dan orang yang akan kamu temui dan yang berhubungan sama kamu nanti tuh kayak cuman satu di antara sejuta gitu loh. Jadi kamu dan pasangan kamu tuh sama-sama membangun membuat memories yang cuman kalian berdua doang yang relate sebenarnya ya. Nah, PR-nya nanti di Juli Agustus, di sini lagi-lagi kamu balik lagi ke shadownya kamu. Berarti memang ada part dari diri kamu, sisi gelapnya kamu yang mungkin tersembunyi, yang mungkin kamu juga nggak tahu, bisa dibilang sebagai blind spot ya, yang akan keangkat lagi. Dan ini bagus, ketika ada masalah, lihat itu sebagai kesempatan untuk mengolah kekurangan kamu dan melihat kembali yang salah tuh apa gitu. Kalau nggak ada masalah, berarti kan baik-baik aja. Tapi kalau ada masalah, kita ngeliatnya justru kayak bagus, berarti ada ruang untuk kamu tumbuh berkembang lagi, ada ruang untuk kamu belajar lagi. Nah jadi nanti di Juli Agustus aku rasa, ini kamu balik lagi nih ke awal tadi Januari itu, kamu ngerasa kamu nih korban, kamu ada di sikap seperti ini, ada di posisi seperti ini, ada di tabiat seperti ini karena korban dari orang tua kamu, dari lingkungan kamu, dari mantan-mantan kamu sebelumnya. Well, itu mungkin benar, tapi jangan jadikan itu sebagai alasan kamu gak mau berubah dan gak mau belajar. Gitu loh. Karena dengan kartu Judgment di sini, ini udah kayak trial terakhir gitu loh, kayak kesempatan terakhir lagi di tahun 2025 untuk nggak ngulangin kesalahan yang sama. Nah, tapi untuk nggak ngulangin itu kan harus sadar dulu. Nah, ini yang akan diangkat banget diri kamu, gitu. Nggak bisa kamu ngulangin kesalahan sama terus-terusan di sini. Kalau nggak, bakal dapat intervensi dari semesta dan itu mungkin rasanya lebih nyakitin ya. Tapi ujung-ujungnya memang harus diangkat. Kalau nggak, kamu akan ngulangin kesalahan atau karma yang sama di kehidupan yang selanjutnya. Dan itu nggak akan pernah enak. Masa mau begini-gini lagi sih, nggak maju-maju gitu. Jadi memang so far nih ya, kamu nih banyak dapat pencerahan secara spiritual dari tadi tuh. Jadi 2025 ini tahun yang powerful banget buat kamu. Kita ke karir ya, di 4 bulan kedua. Kita punya woman holding a heart. Lalu ada journey. Dan ada the garden and the gate lagi. Ya ampun, kenapa dari tadi ngulang-ulang mulu? Ngeh kan kalau ada pola yang berulang di sini. Ngeh kan ada pola yang berulang di sini. Berarti memang belum beres. Ketika ada satu pattern yang terulang terus-terusan, berarti PR di situ belum beres. Dan itu adalah kesempatan yang baik untuk kamu melihat dari perspektif yang berbeda. Gitu. Melihat dari perspektif yang berbeda sekaligus ngatasinnya juga dengan cara yang berbeda. Now this is too many. Satu-satu aja please. Kita dapat 7 of crystals, 7 of swords,
Wow, ini kenapa kartunya swords mulu dari tadi ya. Lalu ada 12 coins. Oke. Ini untuk karir kamu ya. Jadi dari Mei ke Juni, di sini ada woman holding a heart dengan kartu Two of Crystals. Jadi ada sesuatu yang memang kamu tuh bingung antara dua hal, dan kamu tuh kayak you hold it dear in your heart gitu loh. Kamu bener-bener megang itu dengan hati-hati dan dengan sayang, bener-bener peduli dengan hal yang kamu khawatirkan itu, tapi kayak kamu tuh menahan diri kamu sendiri. Padahal mungkin ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan, ada sesuatu yang ingin kamu kemukakan, tapi karena kamu mungkin ngerasa situasinya nggak tepat atau keadaan tidak mendukung, jadi tuh kamu nahan-nahan diri kamu banget gitu loh. Dan ini nggak bagus. Dipertimbangkan boleh, tapi jangan lama-lama ya. Menurut aku jangan lama-lama sih. Aku takutnya kamu tuh malah jadi kehilangan kesempatan. Karena lanjut ke bulan Juni-Julinya, kayak ada sesuatu yang diambil dari diri kamu gitu loh. Sesuatu yang memang harus udah jadi milik kamu, tapi karena kamu kelamaan dan nahan diri kamu sendiri, dan kamu takut buat keputusan, akhirnya malah diberikan ke orang lain. Jadi penting banget di 3 bulan ini ya, Mei, Juni, Juli, untuk kamu nggak kehilangan momentum. Karena aku lihat di Juni, Juli nanti, kamu ada kesempatan untuk melakukan perjalanan jauh. Entah bisnis trip, atau kamu mutasi. Kalau tadi kita lihat general readingnya kan ada openness ya. Jadi kesempatan kamu ini besar banget. Besar banget untuk mewujudkan, merealisasikan manifestasi kamu. Yang aku lihat adalah kalau misalnya kamu nggak ambil kesempatan ini akan jadi sesuatu yang hilang diambil dari kamu, dan itu bukan kesalahan orang lain. Itu adalah kayak hasil dari keputusan kamu yang tidak buat keputusan. Bahkan ketika kamu tidak buat keputusan, itu adalah buat keputusan loh. Nggak. Ketika kamu tidak buat keputusan, itu adalah keputusan yang kamu buat. Gitu. Jadi sebaiknya jangan kamu malah jadi menyabotase diri kamu sendiri ya. Yang aku lihat sih gitu. Dengan kartu Truth di sini, ini nyambung sama Mei Juni ya. Tetap stay true to yourself. Yang menjadi kebenarannya, apa yang menurut kamu penting nih kan, sama-sama pegang hati, itu yang kebenarannya gitu loh. Itu yang sebenarnya, dan silakan dikeluarin aja. Ikutin apa kata hati kamu. Apa yang selama ini kayak dapat dorongan dari hati, itu dikeluarin aja. Ya. Karena pada dasarnya dengan kartu spirit di sini, kamu tuh selalu dilindungi dan diberkahi sama semesta, sama spirit. Kamu tuh nggak pernah ditinggalkan, dan kamu nggak akan pernah tersesat, gitu. Oke, ini azan. Nanti aku lanjut lagi ya. Untuk ini kan Mei, Juni, Juli, Juli, Agustus di sini ya. Nanti aku lanjut lagi setelah azan. Bentar, kita pause dulu. Oke, lanjut lagi. Azan udah beres. Nah, tadi sampai di Juli Agustus ya. Di Juli Agustus untuk karir kamu dengan kartu The Guardian and the Gate dan Two of Stars. Nah, ini lagi-lagi nih, kamu diingetin lagi, udahlah fokus aja dengan apa yang kamu punya, dengan apa yang kamu kerjakan di depan mata kamu, dan biarkan itu bergerak nih. Ini kan ada gambar infinite gini kan. Ya udah, gerak aja terus. Ada 2 hal yang kamu kerjain nanti itu. Udah, kamu aja berdiri aja udah kerepotan, kamu lagi nengok kiri kanan. Udah jalanin aja dulu. Jalanin dulu aja. Mikirnya nggak usah jauh-jauh ya. Nanti apa yang kamu pikir di masa depan yang akan terjadi di saatnya, bukan di Juli Agustus nanti. Oke? Sekarang kita ke advice-nya kamu untuk 4 bulan kedua. Di sini kita ada be bold and make the first move. Beranikan diri dan ambil langkah pertama. Terus yang kedua ada worry, itu kan. Saya belajar bahwa dengan khawatir itu tidak mengubah hasil. Jadi, kenapa kamu khawatir? Udah, kamu tuh khawatir karena kamu mikir masa lalu atau masa depan. Fokus sama yang sekarang, jalanin dulu, change. Dengan kamu berusaha untuk menahan perubahan ya, sama aja kamu menahan kehidupan itu sendiri. Jadi, tadi nyambung sama gender readingnya, open your heart, buka hati kamu, dan buka pikiran kamu untuk awal yang baru. Gitu, ya. Untuk siklus yang baru dalam hidup kamu. Kalau untuk kerjaan, karir, determination. Konsistensi kamu adalah kunci untuk kamu bisa mencapai tujuan kamu atau goals kamu. Lakukan yang memang sudah berjalan, udah oke, lanjutin aja. Dan jangan keluar kalau kamu capek, keluar ketika kamu sudah selesai, ya. Kamu ini bukan a quitter. Kamu bukan orang yang gampang menyerah.
Terus di sini ada Heather, you are worthy my dear, silence the noise that strips you of your peace. Ini nyambung sama kartu worry-nya. Kayak kamu tuh berharga ya. Pikiran-pikiran negatif kamu yang mikir kamu tuh nggak berharga, payah, itu didemin dulu aja deh. Itu bikin kamu jadi nggak damai. Ya kamu latih tuh. Diatur, diregulasi rasa khawatir kamu. Lalu ada check risk, ini nyambung sama yang be bold tadi ya. Beranikan diri dan ambil langkah pertamanya itu nyambung sama kamu yang diminta untuk yaudah ambil resiko. Dan untuk cintanya, kamu dapat ini, be authentic. Jadilah real ya, be real and true to who you are and how you feel. Jadi otentik aja, jujur sama diri kamu sendiri dan apa yang kamu rasakan. Gitu. Oke, udah ya. Itu untuk 4 bulan kedua. Kita ke 4 bulan terakhir dari apa tadi? September, Oktober, November, Desember. Oke, let's go. Let's go. Kita mulai dari general dulu ya. Dari generalnya dulu. Kita punya strength. Kita punya strength di sini. Lalu kita ada 6 chakra. No, bukan yang ini. Dan ada Dragon's Lair. Di September Oktober ya kita punya Strength. Dan tarotnya kita punya Justice. Wow. Ini lumayan serius nih. Ada Strength dan Justice. Karena di tarot pun juga ada kartu Strength ya. Jadi kayaknya di Juli Agustus. Juli Agustus sih? September Oktober, November, Desember. Di September Oktober nanti dengan kartu Strength dan Justice kayaknya tentang moralitas kamu sedang diuji di sini ya. Moralitas kamu tuh kekuatannya lagi diuji. Kayak godaan-godaan tuh banyak gitu loh. Jadi moralitas kamu, prinsip kamu, itu tuh lagi disorot banget gitu loh. Bagaimana kamu bisa menjaga situasi tanpa kamu mengorbankan si prinsip kamu itu, ya. Ini akan jadi satu poin yang penting di mana kamu jadi membentuk karakter kamu yang sebenarnya sih, ya. Aku ngelihat kebijaksanaan kamu juga lagi disorot di sini. Kuat-kuatin mental dan psikolognya juga ya, psikologinya. Itu untuk Agustus September, sedangkan September Oktober kita punya 6 of Stars dengan 6 chakra. Ini aku ngeliatnya sama, lihat gak sih ini sayapnya nih. Ini orang yang sama nih. Dan lagi-lagi ada gambar apa? Timbangan. Ini ngomong tentang keseimbangan sih. Yang kulihat adalah ya, apa menjadi milik kamu nggak akan kemana-mana nih. Dari September, Oktober, November. Apa yang menjadi milik kamu nggak akan kemana-mana. Dan aku rasa energi kamu juga udah jauh lebih seimbang di sini. Jadi kalau ada yang ngutang sama kamu, itu akan bayar ke kamu, finally. Ini utangnya bisa tentang uang ya. Atau bisa juga kayak utang budi, bisa juga. Atau juga misalnya kamu pernah jahat sama orang, mungkin akan kamu bayarkan di sini. Dan ini setidaknya nggak akan bikin kamu tergoncang, cuma akan bikin kamu jadi lebih melek ya di sini. Udah gitu di Oktober November mungkin kamu akan dapat bantuan, dapat hibah, atau memang ada ajakan dari orang lain untuk kamu yang bisa membantu mereka. Pokoknya keseimbangan lah antar dua itu, saling memberi, membagi dan memberinya di sini. Tapi intinya energi kamu akan jauh lebih seimbang dan lebih sustainable ya, aku ngeliatnya. Lalu nanti masuk ke ini kan September Oktober, November, Desember. Di sini ada Dragon's Lair and Ace of Stars atau Ace of Coins. Hebat. Ini kamu lagi naik derajat lagi nih.
Orang-orang tuh jadi kayak menghormati kamu banget ya, menghargai kamu banget di sini. Nggak meremehkan kamu, karena kamu tuh kayak naga ya. Orang tuh melihat kamu sebagai sosok yang tinggi, sosok yang nggak bisa dipermainkan, sosok yang dihormatin. Dan ini tuh kayak anugerah yang diberikan sama Tuhan ke kamu. Jadi kayak jangan kaget tiba-tiba kamu dapat hibah ya, dapat hibah atau dapat hibah jabatan, dapat penyerahan jabatan di sini, dan kayak ini bikin kamu jadi dihormatin banget gitu loh di lingkungan kamu, atau di ya lingkungan sekeliling kamu lah, di circle kamu gitu. Ada komitmen, ada kontrak yang akan diberikan ke kamu tuh di akhir tahun depan ya. Nah, di sini kita lihat ada love, ya. Ini bisa juga tentang love sih ya. Ada perjanjian kontrak nih. Dan mungkin cintanya itu berhubungan sama orang dengan latar belakang yang kuat juga, atau dengan kontrak cinta yang ini bisa bikin kamu jadi lebih dihormatin juga gitu loh. Lalu ada wind chimes, peace and harmony. Yes, aku ngerasanya emang lebih harmonis aja dari September, Oktober, November ini, karena yang tadi aku bilang jadi lebih seimbang antara baik buruknya, antara tadi utang budinya, apa yang harus dibayar. Pokoknya kayak siklusnya itu berjalan dan bikin tuh jadi harmonis. Jadi kayak nggak ada utang yang tertunda. Lalu di sini kita ada V, victory in some endeavor. Yes, akan ada kemenangan-kemenangan di beberapa aspek dalam hidup kamu. Terus di sini ada Turkey, someone is behaving stupidly. Ini kayaknya kejadiannya di September, Oktober ya. Ada seseorang yang, atau hal-hal yang bikin kamu jadi capek karena bertanggung jawab atas kebodohan yang dia lakukan. Dan di sini kamu mesti kayak nge-cover kesalahannya dia dan bertanggung jawab atas itu. Bisa juga berhubungan sama hukum juga. Nah, hukum ini karena si perbuatan bodoh orang ini bisa juga ya di September, Oktober tadi. Lalu ada Tulip, great patient. Iya, passionate banget sih kamu ngejalanin 4 bulan terakhir ya. Jadi kayak nggak ada ketakutan atau kayak pesimis gitu, nggak ada. Kamu quite optimistic sih di 4 bulan terakhir. Gitu. Lanjut ke percintaan kalian ya. Di percintaan kalian, Gemini, dari September, Oktober, November, Desember. Di sini kita ada regeneration. September, Oktober nih kayaknya ada yang balik lagi deh, mantan nih. Atau pikiran tentang mantan itu kembali ke permukaan kamu, ke permukaan pikiran kamu. Jadi nggak mesti balik ya. Gak mesti balikan, tapi lebih kayak pikiran tentang mantan tuh muncul lagi. Atau bisa juga ini sih, kayak sesuatu yang kamu pikir tuh udah gak bisa diselamatkan atau mati, itu bisa dihidupkan kembali di September, Oktober ini ya. Iya, Ace of Stars. Kali ini orangnya datang tuh dengan permintaan maaf, dengan janji yang baru, dengan kayak apa sih namanya, offer ya. Apa sih offering itu, kayak apa sih bahasa Indonesia? Kayak negonya dia adalah, aku tuh udah beda banget gitu loh. Berikanlah hubungan ini kesempatan gitu. Aku udah belajar loh. Berikanlah hubungan ini kesempatan untuk bisa tumbuh lagi. Dan kali ini aku serius, kali ini kamu mau coba bareng-bareng lagi sama aku. Semacam itu, di September, Oktober ya. Bisa dengan pasangan kamu sekarang yang mungkin sebelumnya buat kesalahan dan kamu udah cukup menyerah, kalau itu akan berubah. Atau bisa juga ya orang lain dari masa lalu. Lalu ada Six of Cups. Ini kuat banget ya, kenceng banget orang dari masa lalu datang ya, September, Oktober, November nih. Kali ini kamu masih bertanya-tanya, kenapa balik lagi? Mungkin ini juga orang yang berbeda, atau orang yang sama tapi masih kekeh, masih gigih. Dan kamu bertanya-tanya, kenapa? Kenapa begini? Kenapa begitu? Tapi memang niatnya serius, baik. Dan ini mungkin bikin kamu jadi mikir dan goyah. Makanya tadi itu kan ada kartu seimbang kan. Ini kamu banyak ada pertimbangan ya tuh. Tadi yang kartu timbangan. Kamu banyak pertimbangannya, banyak menilai pro kontranya seperti apa. Dan akhirnya kamu akan buat keputusan sih aku rasa. Iya. Nah, keputusan yang akan kamu buat lagi, oh my god, aku baru ngeh ada kartu timbangan lagi. Jadi emang penuh dengan pertimbangan di 4 bulan terakhir ya. Dan pertimbangan yang kamu lakukan tuh nggak akan kamu sesali, karena setelah kamu memutuskan itu langsung berangkat maju ke depan nih, Chariot. Dan ini lagi-lagi seimbang juga tuh. Yin and Yang, kiri kanannya ada. Cewek cowoknya ada. Jadi sekali kamu udah nanti buat keputusan, jadi maksud gini, ketika kamu bingung, silakan pertimbangkan. Gak usah takut. Gak usah takut mikir, gak usah takut mempertimbangkan. Gak akan ada yang salah dengan penilaian kamu.
Nah, pastikan nanti keputusan yang kamu buat itu bukan sesuatu yang akan kamu sesali. Karena sekalinya kamu udah mutusin, kamu udah maju ke depan dan gak bisa balik lagi ke belakang. Makanya ada kartu steps di sini ya. Movement, ada momentumnya untuk maju ke depan. Untuk gak balik lagi. Dan nanti apapun yang kamu tinggalkan di sini itu beran gak akan balik lagi di masa depan. Setidaknya untuk yang kelihatan sekarang ya, kita nggak tahu nih. Mungkin nanti ada keajaiban atau bagaimana. Jadi pastikan benar-benar dipikirin, benar-benar dirasain, benar-benar diolah ya. Karena ini akan jadi momen yang udah nggak bakal balik lagi gitu. Ya kan, falling apart. Ada yang memang harus tinggalkan, harus ada yang hilang, harus ada yang dilepaskan. Benar-benar harus ada yang ditutup buku supaya bisa maju ke depan completely tanpa ada penyesalan. Ini nggak bisa mundur lagi soalnya gitu. Ini bagus sebenarnya sih. Jadi kamu nggak ada di pola yang sama terus-terusan ya, Gemini. Itu untuk percintaannya. Kita ke karirnya kamu. Di 4 bulan terakhir. Cukup simple ya tadi di percintaan tuh. Sedangkan kalau untuk karir kamu, kita punya Door to Romance. Terus kita ada Storm Warning. Dan ada Walking Away. Di sini kita ada Three of Cups. Ada Two of Cups. Dan ada Three of Stars. Menarik nih. Jadi di September-Oktober dengan kartu Door to Romance sama Three of Cups ini akan ada apa ya? I can feel like you romanticize your career and money. Gitu. Jadi aku ngerasa kamu sangat meromantisasi keuangan dan karir kamu. Jadi kamu benar nikmatin banget ya kerjaan kamu tuh. Bahkan kamu menganggap itu sebagai istrimu atau suamimu kali. Kayak ini bagus sih. Jadi nggak stres ya. Kamu menganggap semua ujian, semua tantangan, challenge yang ada, itu sebagai kesempatan untuk mengenali diri kamu dan mengenali pekerjaannya lebih baik lagi. Jadi kamu beneran kayak mencintai banget apa yang kamu lakukan nanti di September-Oktober. Kamu nikmatin setiap prosesnya dan pada saat itu memang kamu akan memperluas networking kamu secara tidak langsung ya. Jadi memperluas networking kamu akan ketemu sama banyak orang dan pastinya akan banyak party di sini. Yang aku lihat. September-Oktober. Sedangkan di Oktober-November nanti, ini juga lucu nih. Sebenarnya ada masalah ya nih. Ada masalah yang, lihat, kamu bisa ngeliat ini, bahkan sebelum ini kejadian, kamu udah bisa memprediksi gitu. Kalau ini akan, geser. Akan terjadi nih storm warning-nya ini. Akan ada masalah besar. Tapi menariknya, kamu ngeliat itu tuh lagi-lagi sebagai, makanya aku bilang, kamu tuh meromantisasi kerjaan kamu gitu. Meromantisasi masalah yang ada. Jadi kamu nikmatin aja. Kamu malah bersyukur alhamdulillah karena ini yang aku mau gitu. Kamu mikir ini yang aku mau, ini yang aku mau. Masalah ini yang aku mau. Jadi kayak, ini bagus sih. Kayak pola pikir kamu tuh pemenang banget ya. Masalah yang ada, kamu jadikan kesempatan, lagi-lagi kesempatan dalam kesempitan. Kamu jadikan kesempatan untuk pesawatnya kamu atau kendaraannya kamu untuk naik gitu. Karena kalau nggak ada masalah, nggak ada ajang untuk pembuktian kan. Nah, semacam itu gitu. Jadi kamu bahkan mungkin di Oktober-November nanti, kamu tuh malah minta masalah gitu. Jadi kalau ada masalah, udah kasih ke gue aja, dan kamu kelihatan banget kerja kerasnya luar biasa. Nih, tangannya banyak banget kan, kerja keras kamu luar biasa, banyak banget di sini, tapi kamu happy. Dan gara-gara inilah yang bikin orang-orang sekitar kamu, bos kamu juga suka dengan etos kerja kamu, dan akhirnya kamu nanti dampaknya adalah punya privilege, atau punya keuntungan dari sini ya. Dan yang aku lihat adalah salah satu rewards yang kamu minta adalah kamu pengen pindah sih, pengen lepas dari ini. Jadi ada kemungkinan di November-Desember nanti kamu pindah kerja, memang resign, atau minta dipindahkan divisinya. Gitu. Yang pasti dengan kartu Three of Coins ini semua terjadi karena kesepakatan bersama, jadi win-win solution ya, yang aku lihat tuh. Gitu. Dan lagi-lagi nih, networking kamu udah kuat banget, jadi kamu bisa dengan pede dan tahu poin kamu di mana, jadi bisa tawar-menawar gitu yang aku lihat. Gitu. Ih, bagus banget. Makanya sesuai di bacaan awal ya, bahwa masa sulit kamu tuh sudah berakhir, dan ini saatnya kamu berkembang. Saatnya kamu blooming gitu, berbunga gitu. Oke. Kita ke ininya ya.
advice buat kamu. Sebentar. Kita ke advice kamu ya sayang, di 4 bulan terakhir. Pertama kita punya your hard work is paying off, ya kan? Kerja keras kamu terbayar banget di tahun ini tuh, di tahun 2025. Kerja keras kamu terbayar banget, jadi memang ini kesulitanmu telah berakhir, ini saatnya kamu berkembang, ini saatnya kamu berbunga, ini saatnya kamu panen. The growth ya, pertumbuhan sih, ini tahun yang bertumbuh buat kamu ya. Dari spiritual, uang, segala macam, jadi kayak paket lengkap banget, nggak ada yang terlewatkan satupun aspek dalam hidup kamu. Di sini ada mind, kamu adalah master dari inner world kamu. Jadi kamu yang memutuskan bagaimana orang-orang luar tuh memberikan efek ke kamu ya. Jadi please kalem-kalemin aja kamu tuh ya, karena kamu nggak bisa ngontrol orang itu mau bersikap apa sama kamu kan. Lalu di sini ada divination, ini udah kamu lakukan sih. Di karir keuangan kadang kamu mesti pakai dapat pencerahan lewat cara lain, kayak misalnya tarot reading kayak gini. Itu bagus untuk bikin kamu punya perspektif yang lain. Lalu dari sini kita ada farmers market. Remember to distinguish abundance from wholeness, choose wisely and intentionally. Jadi bedakan antara kebutuhan kamu, kebutuhan dan keinginan kamu ya. Intinya gitu. Pilihlah semuanya dengan intensi yang sadar ya. Jadi sadarlah dengan pilihan yang kamu ambil. Intinya gitu. Bijak-bijaklah dengan pilihan yang kamu ambil. Lalu di sini ada watch for signs. Jadi di 4 bulan terakhir tuh kalau intuisi kamu lagi main, kamu mesti perhatiin juga tanda-tanda dari semesta tuh kayak gimana gitu. Kadang kamu suka miss juga sih. Lalu untuk percintaannya di sini ada consider your foundation. Look at how committed you are to love. Coba kalau di percintaan, ketika kamu berhubungan sama pasangan kamu, coba kamu refleksikan lagi ya. Kayak prinsip-prinsip masing-masing itu seperti apa sih? Komitmen kalian ke hubungan ini tuh seperti apa sih? Balik lagi fondasi awalnya apa? Kenapa kalian mulai? Coba lihat lagi sebagai perbandingan ya. Kayak perbandingan sebenarnya yang lebih komit tuh siapa? Yang lebih Yang apakah kedua belah pihak sama-sama ada di sini hatinya dan pikirannya? Apakah sudah ada di frekuensi dan visi misi yang sama? Coba balik lagi ke dasar itu. Apakah kalian punya kesepakatan yang sudah sesuai, sudah sama lagi? Nah, itu. Coba dilihat. Kayak gitu. Oke? I think that's all from me. Gemini, selamat menikmati 2025 yang sangat cemerlang ini ya. Banyak awakening yang kulihat atau ada pencerahan di sini yang bikin spiritual kamu itu melek dan bikin aspek-aspek dalam kehidupan kamu yang lain juga ikut jalan karena kamu yang udah selaras di sini. Ini keren banget sih. Jadi memang masa-masa sulitnya sudah berakhir. Ini saatnya kamu menikmati panen rayanya kamu. Dan bentuk berkahnya nggak ngomong tentang uang yang berlimpah aja, tapi lebih kayak mind-nya kamu ya, soul-nya kamu sih yang aku lihat di sini. Oke? Kalau aku juga buka untuk bacaan 2025 kayak gini, jadi bisa langsung DM aja ke Instagram aku. Dan yang mau konsultasi, namanya konsultasi pribadi itu ya, langsung DM aja ke Instagram. Terus, I think that's all ya, yang mau ngasih super thanks. Aku juga sangat terbuka, itu juga donasi yang lewat YouTube di sini ya, bisa langsung ke sini. Terus apa lagi? I think that's all from me deh. Ya, that's all from me ya. Gemini, thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye-bye. Oh, satu lagi. Abis ini aku akan bikin video kayak kebaikan apa yang terjadi buat kamu di 2025 ya. Jadi jangan lupa nyalain loncengnya juga. Oke? Jangan skip iklan juga, oke? I think that's all from me. Thank you for letting me read for you. See you next videos. Bye. Stay safe. Love you.